Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam renungan harian singkat firman Tuhan. Topik hari ini adalah pergerakan Allah melalui Roh itu. Efesus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kitab Ayub meninggalkan kita dua pertanyaan, yaitu mengenai tujuan Allah dalam menciptakan manusia dan dalam menanggulangi umat pilihannya. Namun, jawaban untuk pertanyaan ini tidak ditemukan dalam Perjanjian Lama, melainkan hanya dalam Perjanjian Baru. Apa jawabannya? Pertama, tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk menyalurkan dirinya sendiri dalam Trinitas ilahinya sebagai Bapa di dalam Putra oleh Roh itu ke dalam umat pilihannya, untuk menjadi hayat dan sifat mereka, sehingga mereka bisa menjadi serupa dengan Dia bagi ekspresinya. Inilah ekonomi Allah. Kedua, tujuan Allah dalam menanggulangi pengasihnya, bahkan dengan jalan kehilangan, adalah agar mereka bisa mendapatkan Dia sampai tingkat yang paling penuh, agar Dia bisa diekspresikan bagi kepenuhan tujuan kekalnya dalam penciptaan manusia. Alkitab ditulis menurut pergerakan Allah. Dari Adam sampai Kristus, Allah tetap tinggal di dalam keilahiannya dan tinggal di dalam kekekalan. Tetapi pada suatu hari Allah keluar dari kekekalan dan masuk ke dalam waktu dengan keilahiannya, masuk ke dalam rahim seorang dara insani untuk mengikatkan dirinya dengan keinsanian. Inilah tahap pertama dari pergerakan Allah. Setelah tinggal di dalam rahim seorang dara insani selama 9 bulan, Dia keluar dari rahim itu bukan hanya dengan keilahian, melainkan juga dengan keinsanian, untuk menjadi seorang manusia yang bernama Yesus. Manusia Allah yang ilahi dan insani ini menempuh satu kehidupan insani yang sejati di bumi ini. Inilah tahap kedua dari pergerakan Allah. Pada akhir dari kehidupannya di bumi, Tuhan Yesus pergi ke salib dan Dia mati, lalu bangkit dari antara orang mati. Melalui kebangkitannya, Dia membawa keinsaniannya ke dalam keilahiannya. Dia dilahirkan menjadi putra sulung Allah, bahkan Dia juga menjadi Roh pemberi hayat. Roh itu adalah perambungan dari Allah Tritunggal yang melahirkan kita kembali menjadi banyak putra Allah untuk menyusun tubuhnya, yang adalah gereja Allah. Tubuh ini adalah manusia baru dalam ciptaan baru yang diperbesar menjadi Yerusalem baru sebagai ekspresi korporat Allah dalam kekekalan. Puji Tuhan untuk Roh itu sebagai kasih karunia yang al-muhid menyertai roh kita. Jadi kita perlu memperhatikan roh kita, melakukan segala sesuatu dengan melatih roh. Dengan demikian kita akan mengalami Roh ilahi yang hidup di dalam kita, untuk berdoa, membaca Alkitab, membicarakan firman Allah, dan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Dikau Allah yang senantiasa bekerja, Dikau bekerja sampai sekarang. Oh Tuhan, pergerakan-Mu Tuhan adalah melalui Roh-Mu. Oh Roh-Mu yang berhuni di dalam roh kami Tuhan. Tuhan Yesus, dapatkan kami Tuhan senantiasa menikmati penyaluran diri-Mu sendiri. Biarlah sifat kudus Allah, oh sifat hakiki Allah, oh buah roh memenuhi kami, sehingga kami juga bisa mengekspresikan diri-Mu Tuhan di dalam penghidupan kami setiap hari, juga di dalam gereja-Mu Tuhan. Ekspresi-Mu ternyata melalui gereja. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terus ingatkan kami Tuhan, tujuan kami diciptakan, tujuan bagaimana Dikau begitu mengasihi kami, menanggulangi setiap kehidupan kami melalui segala hal. Dikau memproses melalui segala peristiwa yang terjadi untuk membentuk kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Sekian renungan firman Tuhan
hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.